Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang peta pekerja dalam pembuatan akuarium. Di sini kami terdiri dari Bang Hamdani dan Bang Hafiz. Dan dimulai dari saya, yaitu bab 1 pendahulu, latar belakang. Nomor 1 adanya waktu, proses, jarak, setiap proses dan aktivitas yang dilakukan dalam proses pembuatan akuarium kaca yang perlu distandarkan. Yang kedua, masih ada waktu serta proses yang berlebihan serta masih ada pengulangan proses. Dari hal ini, peneliti merasa perlu adanya mempermudah pekerjaan dan mempermudah penghitungan biaya dari proses pengerjaan akuarium. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana membuat peta-peta kerja dalam suatu proses pembuatan akuarium kaca. Yang kedua, bagaimana mahasiswa untuk menganalisis satu pembuatan seluruh peta kerja serta waktu penyelesaian yang efektif dan efisien dalam pembuatan akuarium kaca. Batas masalahnya, dengan perumusan masalah di atas, penulis membatasi masalah sebagai berikut. Penelitian dilakukan di lantai produksi dengan melakukan pengamatan secara langsung. Peneliti hanya membahas mengenai perancangan sistem kerja pada metode peta-peta kerja. Maksud dan tujuan kami adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian antara lain untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di perkuliahan ke dunia kerja yang sesungguhnya berhubungan dengan sistem kerja. Agar perakitan memiliki pengalaman dengan indikator pemahaman konsep atau prinsip analisis perancangan dengan pengukuran kerja. Yang ketiga, melatih kemampuan perakitan untuk meneruskan informasi yang didapatkan dan menggambarkan dalam peta kerja. Yang keempat, melatih kemampuan praktek dan menggunakan peta kerja sebagai alat analisis untuk perbaikan suatu sistem analisis peta kerja. Yang kelima, mahasiswa dapat mengetahui gambar secara sistematis proses pembuatan akuarium kaca. Kegunaan hasil penelitian. Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan penelitian ini dapat memberikan ilmu serta informasi terutama pada penerapan model-model sistem kerja dan menerapkan ilmu yang diperoleh di perkuliahan ke dunia kerja yang sesungguhnya berhubungan dengan sistem kerja. Yang kedua, bagi mahasiswa untuk mempermudah pembuatan laporan dalam tugas penelitian perancangan sistem kerja dan ergonomi. B. Meningkatkan hasil pembelajaran bagi mahasiswa untuk menambah dan mengembangkan wawasan dalam bidang perancangan sistem kerja. Yang ketiga, bagi peneliti dapat mengetahui cara pembuatan peta-peta kerja dalam suatu proses peta kerja, serta sebagai pembelajaran untuk mengintegritaskan pengetahuan dan keterampilan dengan terjun secara langsung ke lapangan. Bab kedua, landasan teorinya. Definisi perancangan sistem kerja. Perancangan sistem kerja adalah salah satu ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan teknik-teknik untuk menerapkan suatu rencana rancangan sistem kerja yang terbaik dalam melakukan analisis terhadap suatu rancangan kerja. Diterapkan prinsip-prinsip studi waktu dengan gerakan time and dimension study. Tujuan dari penerapan prinsip studi waktu dan gerakan ini adalah untuk menghilangkan waktu menunggu, melakukan minimalis terhadap waktu proses dan inspeksi dengan memperhatikan efektivitas proses yang terjadi. Untuk sistem kerja terbaik, kita harus menganalisis masalah-masalah yang mungkin muncul. Langkah-langkah penyelesaian masalah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, menganalisis masalah. Yang ketiga, mencari alternatif solusi. Yang keempat, mengevaluasi alternatif solusi. Yang kelima, mengimplementasi solusi. Adapun langkah-langkah pembacaan masalahnya yaitu adalah yang pertama, dengan cara mendiskusikan dengan teman atau dosen, dengan cara melakukan penelitian langsung, dengan cara perancangan atau project method. Yang keempat, dengan cara uji coba. Yang kelima, kuesioner, pengumpulan data dari narasumber. Dan yang keenam, definisi masalah. Ketujuh,
penganalisan masalah, yang ke-8 pencarian alternatif, yang ke-9 mengevaluasi alternatif yang diusulkan. Macam-macam peta kerja. Peta kerja adalah satu yang menggambarkan kegiatan kerja secara sistematis dan jelas. Biasanya kerja produksi. Yang satu yaitu adalah peta proses operasi. Dalam peta proses operasi dicatat hanyalah kegiatan-kegiatan operasi dan pemeriksaannya saja. Kadang-kadang pada akhir proses dicatat tentang penyimpanannya. Yang kedua, peta aliran proses. Langkah berikutnya kita perlu menganalisis setiap komponen pembentukan suatu produk lengkap dengan lebih terperinci informasi yang diperlakukan untuk analisis setiap komponen tersebut di atas dapat diperoleh melalui peta aliran proses. Yang ketiga ada peta proses regu kerja. Peta proses regu kerja merupakan kumpulan dari beberapa peta aliran proses di mana tiap peta aliran proses tersebut menunjukkan satu seri kerja dari seorang operator. Yang keempat, diagram alir. Diagram alir merupakan suatu gambaran menurut skala dari susunan lantai dan gedung yang menunjukkan lokasi dari sebuah aktivitas yang terjadi dalam peta aliran proses. Aktivitas yang berarti pergerakan suatu material atau orang dari satu tempat ke tempat berikutnya dinyatakan oleh garis aliran dalam diagram tersebut. Dan untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Hamdani. Bang Hamdani dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk bab 2 metodologi penelitian. Bab 2 tentang metodologi penelitian. Yang pertama itu waktu dan tempat penelitian. Waktu pelaksanaan dilakukan pada 20 November 2023 sampai dengan 20 November 2023, tempat di Batam Bakotik, Perumahan Tiban Indah Kupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Adapun itu jenis data yang kami kumpulkan dengan data primer. Data primer dapat dari sumber informan yaitu individu atau perorangan seperti hasil pengamatan yang berkaitan dengan pembuatan akuarium kaca. Yang kedua itu data sekunder. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh, yaitu dari bahan perpustaka, dari literatur atau internet dan sebagainya. Yang ketiga itu hasil observasi. Observasi yang dimaksud dalam teknik pengumpulan data ini ialah observasi para penelitian. Jadi sebelum kita kita langsung ke kerangka pemecahan masalah. Baiklah, yang pertama itu kita melakukan kerangka pemecahan masalah mulai habis itu studi lapangan, rumusan masalah, landasan teori, pengumpulan data aktual, observasi atau wawancara, pengalaman data dengan membuat peta-peta kerja keseluruhan dan tempat sekarang, analisis peta-peta kerja keseluruhan dan tempat sekarang, kemudian rancangan usulan peta-peta kerja keseluruhan dan setempat, keputusan hasil peta-peta kerja usulan. Karena disetujui, maka dianalisa perbandingan peta-peta kerja sekarang dan usulan. Lalu melakukan kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Next, Bang. Bab 4, pengumpulan dan pengolahan data. Yang pertama, pengumpulan data. Kita memerlukan alat seperti cutter kaca, penggaris, pensil, mesin pemotong kaca, lem, amplas, bahannya kaca. Pengolahan data, peta proses operasi dan analisa. Ini sebelum kita melakukan peta prosesnya, yaitu selanjutnya peta proses regu kerja. Yang keempat, peta proses operasi dan analisa. Yang kelima, peta analisa peta aliran, peta proses regu kerja. Yang ketiga, peta diagram aliran. Seperti gambar yang kita lihat. Yang keempat, peta kerja dan mesin. Seperti gambar yang kita telah lihat. Seterusnya, peta tangan kiri dan tangan kanan, proses pengukuran.
seperti gambar yang kita lihat. Kemudian peta tangan kiri dan kanan proses pemotongan, seperti gambar yang ada di slide kita. Yang selanjutnya peta tangan kiri dan kanan proses pengamplasan. Selanjutnya pengolahan data peta tangan kiri dan kanan proses penyambungan, seperti gambar yang telah kita lihat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hafiz. Kepada Hafiz, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu bab 5, rancangan sistem kerja usulan. Lanjut, Bang. Oke. Sini ada gambar peta proses operasi usulan. Bisa kita lihat dari gambar tersebut. Lanjut, Bang. Next, Bang. Oke, next, Bang. Bang Gatot. Yang kedua, ada peta aliran proses usulan. Bisa kita lihat dari slide tersebut. Oke, next. Yang ketiga merupakan peta proses regu kerja usulan. Ada di gambar slide berikut ini. Yang keempat, peta diagram aliran usulan. Ada di slide berikut ini. Dan yang kelima, peta pekerja dan mesin usulan. Bisa kita lihat dari slide ini. Dan keenam, peta tangan kiri dan kanan usulan. Selanjutnya bab 6 yaitu penutup. Yaitu kesimpulannya, pada peta proses operasi sekarang yang telah dibuat, terdapat 19 kali melakukan proses dan pemeriksaan secara bersamaan dengan memakan waktu 47,5 menit. Dan juga terdapat 6 kali pemeriksaan menyeluruh dari pembuatan akuarium kaca ini dengan memakan waktu sebanyak 12 menit. Pada peta proses operasi usulan yang telah dibuat, terdapat 19 kali melakukan proses dan pemeriksaan secara bersamaan dengan memakan waktu 47,5 menit. Pada peta aliran proses hampir sama dengan peta proses operasi, namun terdapat tambahan lambang yaitu transportasi dan delay. Kedua, lambang tersebut menunjukkan langkah-langkah sebenarnya pada saat pembuatan akuarium kaca dilakukan. Kesimpulannya, pada peta regu kerja sekarang, pembuatan akuarium kaca menggunakan 2 pekerja dengan waktu sebagai berikut. Pekerja 1 ada di penjelasan seperti ini. Selanjutnya, pada peta regu kerja usulan, pembuatan akuarium kaca menggunakan 2 pekerja dengan waktu sebagai berikut. Bisa kita lihat penjelasannya ada di slide ini, pekerja 1 dan pekerja 2. Next. Selanjutnya, dalam peta diagram aliran, proses pengukuran, pemotongan, penghalusan, dan pemeriksaan berada di ruangan yang berbeda. Beberapa cara meningkatkan efektivitas penggunaan mesin dan pekerja yaitu merubah tata letak tempat kerja, mengatur kembali gerakan-gerakan kerja, merancang kembali mesin dan peralatan, menambah pekerja bagi sebuah mesin atau sebaliknya, menambah mesin bagi seorang pekerja. Kegunaan peta tangan kiri dan tangan kanan yaitu menyeimbangkan gerakan kedua tangan dan mengurangi kelelahan. Menghilangkan atau mengurangi gerakan-gerakan yang tidak efisien dan tidak produktif sehingga dapat mempersingkat waktu kerja. Sebagai alat
untuk menganalisa tata letak stasiun kerja, dan terakhir sebagai alat untuk melatih pekerjaan baru dengan cara kerja yang ideal. Baik, next. Adapun saran di bawah ini yaitu sebelum melakukan simulasi pembuatan produk diharapkan praktikum telah mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan agar waktu produksi lebih efisien dan efektif. Sebelum melakukan pengolahan data, harus terlebih dahulu memastikan kecukupan data agar tidak mengalami kesulitan dalam pengolahan data. Dalam penyusunan laporan praktikum ini masih terdapat banyak kekurangan, seperti tidak adanya peta usulan dari peta sebelumnya, dan diharapkan ada saran pembaca dalam pembuatan laporan praktikum selanjutnya. Baik, saya kembalikan lagi kepada Bang Gatot sebagai moderator. Pada Bang Gatot, saya persilakan. Terima kasih buat teman-teman yang telah membaca PPT tadi. Mungkin cukup sekian aja penjelasan tentang mengenai pembuatan akuarium dari kelompok 5. Sekian dan terima kasih.